kita lanjut pada season yang ketiga ya. Sekarang kita mencoba untuk memprogram mikrokontrolernya ya, ESP8266. Apa saja aplikasi yang dibutuhkan? Kita membutuhkan yang namanya adalah aplikasi Arduino IDE ya. Kita buka Arduino IDE-nya, tinggal nanti teman-teman bisa cari di Google, itu ada Arduino IDE, tinggal diinstal seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari Arduino IDE itu. Apa saja yang dibutuhkan di sini? Yang dibutuhkan pertama kali adalah teman-teman perlu menginstal mengubah preferensinya ya. Jadi di sini ini punya saya sudah diubah gitu ya. Jadi ini perlu diubah ini ya. Perlu diubah. Di sini URL-nya perlu diberikan ini. Apa fungsinya? Adalah untuk mengintegrasikan ESP8266 ini ke Arduino IDE ini. Karena ini miliknya, platform ini miliknya, text editor ini miliknya Arduino. Nah, biar ESP8266 itu bisa dimasukkan ke sini, diintegrasikan, maka kita perlu memasukkan URL ini ya. URL ini banyak, bisa teman-teman cari di di internet gitu ya. Tinggal masukkan saja integrasi gitu ya, integrasi ESP8266 dengan Arduino IDE gitu ya. Cari ini bisa semua ini ya, ini cari aja, nanti teman-teman tinggal ngambil ininya saja. Nih ya, ini saja. Kalau ESP8266 cukup ini saja. Ini kita copy gitu ya. Ikuti contohnya ini ya. Ke preferen ya. Ke sini. Nah, kalau sudah dimasukkan tinggal oke seperti ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita memasukkan ESP8266-nya ya, menambahkan modul atau board ESP8266. Caranya di mana? Caranya kita ke tool, ke board, kita board manager. Nah, di sini kita cari ESP8266. Punya saya sebenarnya sudah ada, nah, tapi saya contohkan aja teman-teman bisa gitu ya. 8266. Nah, ESP8266. Nah, seperti ini tinggal diinstal saja. Karena punya saya sudah terinstall, jadi tidak usah diinstal ulang gitu ya. Ini terinstall. Kalau sudah, nanti teman-teman akan ini ya. Ya, teman-teman akan di board itu ada banyak pilihan seperti ini. Kita pilih ya. Nanti akan muncul ESP8266 seperti ini. Kita pilih generik ESP8266 modul saja ya, biar umum seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai ya, kita masuk ke programnya ya. Ini adalah programnya. Nanti program ini akan saya kasih link biar teman-teman tidak usah susah-susah untuk ngoding gitu ya. Nanti tinggal masukkan ini saja gitu ya. Namun biarpun tidak susah-susah ngoding, saya akan jelaskan sedikit tentang codingannya ini ya. Pertama, yang perlu yang perlu ditambahkan adalah modul ya, library untuk ESP ini ya, Ting ESP. Karena kalau yang ESP8266 WiFi-H itu sudah kita include tadi ya, sudah ikut di sini ya. Nah, yang perlu kita tambahkan library-nya adalah Ting ESP. Tadi kan kita pakai Ting ESP di sini ya. Pakai ini. Ya, ini library-nya perlu kita tambahkan. Caranya gimana? Caranya adalah di sketch include library ya, tinggal include library di sini. Nah, tinggal nanti cari Ting ESP gitu ya. Nah, kita coba praktekkan saja.
Oke, kita ting ISP. Kita cari gitu ya. Ini ting ISP tinggal kita install, karena kita punya saya sudah terinstall ya, enggak usah diinstal. Kalau belum nanti tinggal diinstal saja. Oke. Setelah itu selesai ya. Selanjutnya adalah ya ting ISP ting. Nah, ini adalah yang kita copy paste tadi ya di ting ISP ya, yang ini. Jadi ini adalah username, kita ubah username-nya. Oke, saya copy, saya masukkan ke sini, saya paste. Setelah itu saya project name-nya ya, ini project name-nya. Saya copy karena saya samakan di sini. Kita coba ke ISP-nya dulu apa saja tadi ya. Nih, project name terus project device ya. Jadi satunya adalah project device. Kita ubah juga project name-nya, kita copy karena sama, jadi lebih enak disamakan ya. Takutnya ya beda juga tidak masalah sih sebenarnya. Banyak saya disamakan aja. Oke, setelah selesai seperti ini ya, ini username user akunnya, project name dan device name-nya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita men-setting WiFi ya, WiFi. Nah, ini adalah WiFi yang saya gunakan ya. Jadi usernya ini, passwordnya ini ya. Jadi samakan kalau teman-teman pakai hotspot teman-teman sekalian, jadi samakan dengan ini adalah username hotspotnya dan ini adalah passwordnya, seperti itu ya. Nah, oh ini hampir lupa, di sini adalah LED. Tadi kan kita menggunakan dua LED ya, dua LED di sini ya, LED 1 ke D0, LED 2 ke D1. Nah, jadi kalau kita menggunakan menggunakan generic SP ya, generic SP866 modul ya, maka kita harus tahu D0 itu berapa ya, dan D1 itu berapa gitu. Kita coba cari ini ya, ISP8266 pinout gitu. Pinout. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk GP mana tadi? D0 itu kalau kita pakai yang generic modul itu berarti kita pakai pin GPIO namanya, bukan D0 lagi, GPIO. Berarti dia itu adalah pin 16. Untuk D1 itu adalah pin 5 di sini ya. Jadi sudah benar di sini. Untuk LED 1 saya masukkan pin 5 dan LED 2 16 gitu ya. Jadi ini adalah D0, yang ini adalah D1. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ini kita masuk ke LED satunya, output gitu ya. LED 1 output, berarti ini dia itu akan mengeluarkan signal gitu ya. Kan kalau lampu itu kan on off ya, on off. Jadi dia sifatnya adalah mengeluarkan tegangan gitu ya. Jadi output di sini, jadi LED satunya output, LED 2-nya juga output ya. Kita pakai pin digital di sini ya, pin digital. Jadi nanti if query dapur on, nah ketika kita di WA itu kita ngetik dapur on, maka LED ke 1 itu akan memunculkan sinyal 1 ya. Sinyal 1 itu berarti hidup gitu ya. Kan kalau sinyal digital itu cuma ada dua, 1 atau 0 gitu ya. 1 itu hidup, 0 itu mati gitu ya. Jadi kalau digital white LED 1 berarti ini LED 1 itu hidup, lampunya hidup gitu ya. If else dapur off ya, ini untuk yang kedua, ini kita masukkan ke WhatsApp dapur off itu nanti. Secara otomatis dia akan mematikan lampu. LED 1 mati gitu ya. Terus selanjutnya kamar on berarti LED 2 hidup, kamar off berarti LED LED 2 off mati gitu ya. Nah, kita sebenarnya enggak tahu apakah pada saat ini
lampu di dapur atau di kamar itu hidup. Contohnya kita ada di lain tempat gitu ya, tidak ada di rumah. Maka kita bisa menuliskan ini, status lampu dapur gimana ya. Status lampu dapur. Maka nanti WhatsApp itu akan menjawab. Ya, kalau lampunya hidup maka dia akan menjawab lampu dapur on. Kalau keadaan mati maka dia akan menjawab lampu dapur off. Gitu ya. Sama juga dengan lampu kamar nanti. Ya, LED 2-nya dia kita ngetik ini status lampu kamar gitu ya di WhatsApp, nanti kita kirim ke Twilio, nanti Twilio-nya akan menjawab kalau lagi hidup lampu kamar on, kalau mati maka lampu kamar off gitu ya. Terus seperti itu. Nah, ini saja, ini adalah yang sangat sederhana sekali yang kita buat sekarang. Tapi intinya pada saat ini yang penting teman-teman paham gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, oh ini juga jangan sampai lupa gitu ya. Ini 115.200 ini harus disamakan dengan ini ya. Ini 115.200 dan juga harus disamakan dengan serial monitornya. Oh, ini masih belum terkoneksi ke COM-nya. Nah, ini biasanya harus sama gitu ya, biar nanti dia terbaca serialnya gitu ya. Kita banyak bentuk serial itu, sebenarnya serial itu sangat banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa memilih ya. Nah, saya biasa menggunakan 115.200. Nah, setelah ini sudah selesai. Tinggal kita verify dulu. Kita cek apakah ada kekeliruan di program atau tidak. Oke, karena saya sudah membuat rangkaiannya sesuai dengan ini ya. Nanti saya tampilkan rangkaiannya. Nah, akan tampilkan gimana rangkaiannya, nanti kita uji coba demo di WhatsApp gitu ya. Nanti rangkaiannya akan seperti ini ya, di realnya akan seperti ini. Nanti kita coba untuk demo. Nah, oke, compiling sketch, masih compiling sketch. Cek dulu, di compiling dulu. Kita cek apakah ada sesuatu yang keliru atau semuanya sudah oke gitu ya. Nanti kita coba upload. Oke, tidak ada masalah dan compiling. Saya colokkan USB-nya ya, USB yang sudah terkoneksi dengan microcontroller ya. Jadi saya masukkan. Oke, kita coba. Kok tidak connect? Oke, sudah connect ya dengan COM5. Jadi ketika ini masih belum muncul maka masih belum connect ya, adanya apa namanya microcontrollernya SP826-nya belum terkoneksi gitu ya. Jadi di sini perlu ada portnya ini macam-macam, ada COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, monggo dipersilakan ya. Yang penting apa yang aktif di sini kita klik aja ya. Berarti saya menggunakan COM5. Tinggal kita upload saja programnya. Nah, kita upload. Jadi kalau tadi verify adalah ngecek apakah ada kekeliruan di program. Kalau kita ingin mengupload program ini ke microcontroller, tinggal kita klik yang ini. Nah, ini secara otomatis dia sudah mengupload gitu ya. Oke, sudah selesai uploadannya ya. Berarti kita tinggal mencoba saja, mendemokan seperti apa hasilnya ya. Jadi ketemu di part selanjutnya.